Selamat siang, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis pengaruh angka melek huruf, indeks pembangunan manusia dan laju pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Jawa Timur pada tahun 2016. Anggota kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada Yeni Rahmawati dengan NIM 015, Octavian Nenggolan dengan NIM 051, Yana Vinosia dengan NIM 059. Abstraknya, sesuai dengan harapan dimulainya SDGs pada 1 Januari 2016, salah satu negara yang mengalami masalah kemiskinan yaitu Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan rata-rata persentase kemiskinan tahun 2016 sebesar 10,845%, dengan Provinsi Jawa Timur termasuk 5 besar provinsi penyumbang persentase kemiskinan tertinggi. Penyebab tingginya persentase kemiskinan di Jawa Timur disebabkan oleh tingginya persentase kemiskinan pada 38 kabupaten kota provinsi Jawa Timur. Fenomena ini dapat diduga dipengaruhi oleh AMH, IPM, dan laju pertumbuhan penduduk. Maka dalam mengestimasi permasalahan ini, metode regresi dirasa telah sesuai. Hal yang dibahas di sini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Bab 1. Pendahuluan. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur berdasarkan kondisi kemiskinan di suatu daerah. Hal ini sesuai dengan harapan dimulainya SDGs pada 1 Januari 2016. Salah satu negara yang mengalami masalah kemiskinan yaitu Indonesia. Provinsi Jawa Timur termasuk 5 besar provinsi penyumbang persentase kemiskinan tertinggi, yakni sebesar 11,87%. Penyebabnya yaitu tingginya persentase kemiskinan pada 38 kabupaten kota provinsi Jawa Timur. Untuk mengatasi fenomena tersebut, perlu dilakukan analisis terkait penyebab tingginya persentase kemiskinan di Jawa Timur yang dimulai menurut kabupaten kota. Untuk rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah dapat dilihat pada slide berikut. Bab 2. Tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka yang akan dibahas yaitu mulai dari pengertian persentase kemiskinan hingga regresi linear berganda. Yang pertama ada kemiskinan, kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan kehidupan yang lebih baik. Yang kedua ada angka melek huruf, adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana. Ketiga ada IPM, merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Yang keempat adalah laju pertumbuhan penduduk, adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Analisis regresi digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel dependen. Kemudian ada analisis regresi linear berganda, digunakan untuk menganalisis variabel dependen dengan beberapa variabel independen yang didekati dengan estimasi kurva linear. Terakhir ada analisis regresi non-linear, suatu metode untuk mendapatkan model non-linear yang menyatakan variabel dependen dan variabel independen. Berikut ada tabel jenis kurva, mulai dari logaritmik hingga logistik. Bab 3. Metode penelitian. Yang pertama ada sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari publikasi BPS Jawa Timur tahun 2017. Untuk variabel penelitian yaitu ada variabel dependen Y sama dengan kemiskinan. Untuk variabel independen X1 angka melek huruf, X2 IPM, X3 laju pertumbuhan penduduk. 4. Hasil dan pembahasan. Estimasi model regresi polinom ordo 2. Diperoleh model estimasi regresinya yaitu dapat dilihat pada layar. Selanjutnya ada tabel analisis regresi polinom. Nilai p-value masing-masing variabel prediktor menunjukkan bahwa untuk alfa kurang 5% dari variabel prediktor yang x3, x3 kuadrat, dan x1, x3 memiliki pengaruh terhadap variabel respon Y secara individu. Selanjutnya ada identifikasi pencilan. Untuk mengetahui pencilan dari variabel prediktor, maka yang dilihat adalah nilai average. Apabila nilai HII-nya itu lebih dari 0,21053. Didapatkan hasil data ke-22, 26, 27, 29 merupakan data pencilan.
Dalam mengestimasi parameter berdasarkan model regresi, pertama-tama dilakukan melalui pemilihan estimasi kurva. Dengan kriteria pemilihan estimasi kurva yang terbaik ditinjau dari nilai MSE terkecil dan R-square terbesar. Secara ringkas, jenis kurva R-square dan MSE ditampilkan pada tabel berikut ini. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, maka peneliti memutuskan estimasi kurva terbaik dapat menggunakan jenis kurva compound, growth, atau eksponensial dengan menggunakan pertimbangan MSE terkecil. Kemudian pada analisis selanjutnya dipilih jenis kurva eksponensial untuk memudahkan dalam proses estimasi variabel penelitian. Yang diperoleh model persamaan sebagai berikut. Uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Dengan p-value yang telah diperoleh tersebut, keputusan yang terambil yaitu terima H0 sehingga kesimpulannya residual berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji multikolineritas. Berdasarkan tabel yang telah diperoleh berikut, berdasarkan data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa antara variabel independen tidak terindikasi mengalami multikolineritas karena seluruh nilai VIF variabel independen berada di bawah 10. Asumsi klasik linearitas. Berdasarkan nilai p-value yang diperoleh, maka keputusan tolak H0 sehingga kesimpulan yang dapat terambil yaitu terdapat hubungan linear antara variabel len Y dan X dalam model. Selanjutnya dilakukan uji heteroskedastisitas. Diperoleh nilai p-value sebagai berikut, maka keputusan yang terambil yaitu terima H0 dan kesimpulannya model tidak terindikasi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya dilakukan uji signifikansi parameter yang terbagi menjadi dua, yaitu uji serempak dan uji parsial. Pada uji serempak diperoleh nilai p-value sebagai berikut dengan keputusan tolak H0 yang dapat diambil kesimpulan secara serempak AMH, IPM, dan laju pertumbuhan penduduk mempengaruhi persentase kemiskinan. Kemudian uji parsial dengan nilai p-value dan keputusan yang ditampilkan melalui tabel berikut ini sehingga kesimpulan yang diperoleh yaitu hanya IPM yang memberikan pengaruh terhadap persentase kemiskinan. Bahasan selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Setelah melakukan analisis, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, estimasi kurva yang sesuai dalam mengestimasi mengenai parameter yaitu estimasi kurva compound atau growth atau eksponensial. Namun untuk mempermudah estimasi, pada penelitian ini menggunakan estimasi kurva eksponensial dengan model persamaan akhir yang diperoleh sebagai berikut. Yang kedua, pada uji signifikasi parameter diperoleh kesimpulan bahwa secara bersama variabel AMH, IPM, dan laju pertumbuhan penduduk secara serempak berpengaruh terhadap persentase kemiskinan. Kemudian pada uji parsial hanya faktor IPM yang memberikan pengaruh secara signifikan terhadap persentase kemiskinan. Selanjutnya dari model yang diperoleh memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 78,86% yang artinya sebesar 78,86% yaitu kemampuan variabel AMH, IPM, dan laju pertumbuhan penduduk dalam menjelaskan persentase kemiskinan. Selanjutnya yang ketiga yaitu persamaan regresi polinom order 2 berdasarkan data yaitu diperoleh sebagai berikut. Untuk nilai p-value masing-masing variabel prediktor memiliki pengaruh terhadap variabel respons secara individu. Yang keempat yaitu identifikasi pencilan didapatkan 4 data pencilan yakni data pengamatan ke-22, 26, 27, dan 29. Kemudian berdasarkan penelitian yang telah disampaikan, saran yang dapat peneliti sarankan yaitu sebagai berikut. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya melibatkan lebih banyak variabel independen agar semakin banyak variabel yang dapat menjelaskan variabel dependen dalam model. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.